Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman hari ini. Pagi ini kita akan bersama membaca merenungkan kebenaran firman yang diambil dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya hanya akan baca di ayat yang ke-4. Di sana dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, perintah Allah kepada Abram dalam bagian ini diikuti dengan janji-janji yang kita tahu Allah sampaikan, Allah berikan, dan pada akhirnya Allah akan menepatinya bagi Abram. Satu ungkapan bahwa ketika Tuhan berkata, pergilah dari negerimu, sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, adalah satu ungkapan perintah yang mengandung makna bahwa Abram harus berpindah tempat dari kediamannya, pergi ke tempat lain yang akan Tuhan Allah tunjukkan kepadanya. Bapak Ibu, bukan hanya berhenti sampai kepada makna dan pengertian bahwa benar Abram harus pergi, tetapi ketika perintah ini diberikan, ini juga berarti ada satu makna tentang bagaimana Abram harus meninggalkan zona nyaman dan kenyamanannya di tempat kediamannya. Bapak Ibu Saudara, tujuan Allah memerintahkan Abram untuk pergi bukan hanya sekadar untuk menikmati jaminan hidup yang akan Allah berikan bagi dia dalam hal menjadi bangsa yang besar. Ketika Tuhan berkata Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membuat nama Abram menjadi masyhur, Tuhan akan memberikan satu perlindungan bagi Abram. Tapi lebih daripada itu, ini bicara tentang bagaimana Abram pergi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka di akhir dikatakan, olehmu semua kaum di muka bumi ini akan menjadi berkat. Satu perintah yang Allah berikan bagi Abram jelas. Abram harus pergi. Abram harus meninggalkan zona nyamannya. Allah akan memberkati Abram dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dan Allah ingin supaya Abram memakai kehidupannya dan melalui kehidupannya nama Tuhan boleh dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, ketika Abram menerima perintah dari Allah, Alkitab mencatat bahwa tidak ada pikir panjang dari Abram. Abram tidak tawar-menawar dengan Allah. Bahkan Abram tidak mengeluh sama sekali. Abram menuruti kehendak Allah tanpa menyisakan ruang di dalam hatinya untuk keraguan itu berada. Dan pada akhirnya kalau kita boleh membaca di pasal-pasal yang selanjutnya, dalam pimpinan dan dalam tuntunan Allah bagi Abram, Abram boleh melewati setiap hal yang memang harus dihadapi sampai pada akhirnya dia melihat bagaimana janji Allah itu ditepati di dalam hidupnya dan melalui kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudara, bagian ini juga memberikan satu ingatan bagi setiap kita. Seharusnya kita bersyukur dan kita memuji Allah. Bahkan kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa menggenapi janjinya. Setiap rencana dan rancangan yang Allah berikan bagi Abram, Allah juga menyediakannya bagi setiap kita. Setiap janji dan rancangan Allah bagi Abram, Allah tepati bagi kehidupan Abram. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal yang lebih baik untuk dilakukan selain kita mengikuti kehendak Tuhan dan turut kepada kehendak dan perintah Tuhan. Dengan cara yang demikian, kita diajar untuk apa? Untuk terus-menerus bergantung kepada penyertaan dan bergantung kepada yang namanya pemeliharaan daripada Tuhan. Dan bukan hanya itu, membawa hati kita supaya kita tetap berfokus hanya kepada Tuhan. Ketaatan Abram kepada Allah membawanya kepada pengenalan yang lebih mendalam tentang siapa Allah. Ketaatan Abram kepada Allah membawa dia kepada satu kehidupan yang terus bergantung kepada Tuhan, yang memang dia bisa percayai dan yang dia bisa andalkan. Ketaatan Abram kepada kehendak Allah untuk pergi
untuk taat, untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Abram sudah lakukan dan Allah sudah kerjakan dalam kehidupan Abram. Pada akhirnya melalui kehidupan Abram, nama Tuhan boleh dimuliakan. Maka Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita juga boleh menyadari setiap ketetapan dan perintah yang daripada Tuhan, setiap hal, rencana dan rancangan yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan kita adalah hal-hal yang baik yang memang Allah ingin untuk kita lakukan dan kita kerjakan. Dan pada akhirnya melalui kehidupan setiap kita, nama Tuhan dimuliakan. Melalui kehidupan setiap kita, kita juga belajar benar, kita mengenal Allah lebih mendalam, benar kita mengasihi Allah lebih mendalam, karena betul Dia adalah Tuhan Allah yang bisa kita andalkan dan yang bisa kita percayai di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong saya dan menolong Bapak Ibu Saudara untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan secara utuh. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.